Oke, jadi ini video pertama gue yang mau bikin backtest. Jadi gue sebenarnya udah capek ngetik. Biasanya upload di TikTok. Jadi kirim bikin screenshot, habis itu ngasih kayak garis-garis ini entry di mana, keluar di mana. Terus gue capek banget ngetik. Makanya gue sekarang pindah ke eh, lebih ke ngomong aja gini biar gampang. Gue minggu ini udah lost streak, bener-bener lost streak. Gila, emang bentar. Oke, jadi akun gue ya. Ini kan startnya kita 5.000 US dollar. Nah, dari tanggal berapa sih ini? 15. Kayaknya 14 ya. Dari tanggal 14 sampai 22. Itu menang sekali doang itu dong. Itu pun di gold ya. Yang sebenarnya kita harus trade-nya di Nasdaq kalau enggak di S&P. Selama bentar berapa sih 15 ke 22 itu 7 hari ya. Kita seminggu low streak terus dan kita mau coba enggak kita kan gua doang ya. Oke, gua mau coba backtest dulu. Habis itu backtest dulu sampai benar sampai kita bisa apa sih profitable, maksudnya ya menang terus gitu. Habis itu baru kita lakuin kayak gini lagi. Jadi kita pakai uang, ya uang demo sih maksudnya. Aku mau bikin 3 sesi backtest. Jadi gue pertama backtest, kedua trade pakai demo, habis itu trade pakai demo, habis itu baru ke real accountnya. Jadi di backtest itu kita nih gue baru aja bikin akun tes ya di sini ya. Tes yang gue review nanti. Jadi ini akun backtest kita nggak peduli soal resiko di sini, kita cuman fokusin soal strategi kita, cara eksekusi kita, dan improve buat kedepannya. Oke, langsung kita bahas aja sebelah sini. Baik. Langsung kita bahas aja kita. Oh ya, kalau pakai ini biasanya ini itu penanda sesi. Jadi yang biru ini sampai sini tuh sesi Asia, yang kuning ini sesi London, yang merah sesi New York. Gue biasanya trade kalau bisa New York pas open, jadi jam 9.30 kalau di New York. Ini gue settingnya OTC plus 4 karena kayak lebih enak aja gitu sama sesi aslinya. Oke, kalau jam 9.30 di Indonesia kita kalau pakai WIB itu nggak sekitar sih, itu jam 8 lebih 30 malam. Kalau di New York 9.30. Biasanya gue trade kalau bisa jam segitu, kalau nggak bisa di PM seasonnya dari jam jam 12 malam sampai jam 2 kali ya, jam 2 jadi ya jam 1 sore di New York dan jam 3 sore di New York. Itu biasanya PM season kalau gue nggak bisa trade di AM season ya di New York. Oke, langsung kita bahas aja. Gue ambil short kali ini, gue short hari ini. Jadi kita bikin di 4H, kita bikin kayak apa sih ini? Gue sebenarnya nggak pernah pakai apa sih ini kayak garis-garis gini, nggak pernah. Gue cuma pakai liquidity biasanya. Tapi ini bener-bener kebikin garisnya gini, bener-bener kalau udah nyentuh sini balik lagi ke bawah, menyentuh sini balik lagi ke atas kayak ini nih. Nah makanya gue coba aja pasang garis di situ. Dan kalau kita lihat biasanya gue pakai ini juga sih, tapi kok nggak ada ya, mungkin 30. Oke. Sorry jaringan gue nge-lag. Apa sih ini? Oke, 30 menit. Jadi ini garis
Ini garis, ini kan Asia season ya, ini garis season low. Jadi Asia low sama ini Asia high. Terus ini London high sama eh, London low. Pas si New York Open dia kayak, jadi gini, Asia kita akumulasi di situ, kita apa sih, nge-sweep Asia high di sweep, situ kita ke bawah. Tapi sebelum London Open ini kayak cuma ini loh, ini ada liquidity banyak banget di sini. Apa sih yang gue gambar? Oke, di sini ada liquidity banyak banget. Kita nge-sweep ini sebelum New York Open, habis itu kita naik ke atas. Tapi di sini ada liquidity, yang kesentuh, dan ini super super candle lah. Ya, ini super candle ke bawah. Ini kan masih bearish ya. Jadi kita kalau yang apa sini trennya ini, kita masih belum ke bawah sini. Buat harus ke atas lagi. Jadi gua short di sini. Dan ini 15 menit coba. Setelah 15 menit, nggak di candle di time frame 15 menit, kita masih belum nge-sweep si London high-nya. Kita udah nge-sweep si Asia high di sini. Cuman kita belum nge-sweep London high buat turun ke bawah, buat ke si trendline ini tadi. Nggak tahu gitu. Lost streak terus minggu kenapa ya? Kita mau coba gua mau coba cari tahu kenapa. Ini bisa kayak gini. Oke. Habis New York Open. New York Open harganya naik ke atas, nyentuh London High, kena liquidity di sini, di sini ya. Liquidity di sini, habis itu bikin wick. Nah, di situ gue berspekulasi kalau harganya bakal turun ke bawah dengan cepat, habis itu naik ke atas. Spekulasi gue gitu. Terus confluence yang gue dapat di sini di entry pertama ini ya. Entry pertama ini confluence yang gue dapat di sini. Ini kan gue pas lagi kerja, jadi nggak ngelihat candle kayak gini. Di habis kena liquidity, dia bikin kayak kayak wick. Ya, ini bikin wick, habis itu nge-inverse gap di sini. Bikin gap baru di sini. Sebenarnya ini gue lebih ke inverse gapnya ini aja sih. Habis itu, nah ini confluence gue. Habis kena liquidity di atas, inverse gap, habis itu nyamperin si inverse fair value gap tadi, turun ke bawah, nge-break candle. Loh, entry gue hilang. Kok hilang? Astaga, jaringan. Bentar. Oke. Lanjut, abis kena inverse gap ini juga termasuk apa sih? Kayaknya. Oh, enggak kena equilibrium. Habis kena inverse gap di sini langsung turun dan nge-break di sini ya. Di sini nge-break. Oke. Terus gue zoom ke 1 menit time frame. Nah, di sini ada strong bearish candle banget ya ke bawah. Kita nggak ada confluence apa buat naik ya, kayak liquidity atau apa nggak ada di sini ya. Mungkin apa sih nyebutnya kalian, resisten ya. Kayak resisten apa support, nggak tahu di sini. Pokoknya area akumulasi sebelum kenaikan, nggak tahu namanya apa. Sini habis itu harga naik lagi, dan ini kalau di broker gue ini nyentuh stop loss, padahal di ini nggak sampai ke atas ini, tapi ini di broker gue ini nyentuh ke atas, habis itu
baru ke bawah sini. Gue spekulasi lagi, ini harganya masih mau turun soalnya ini udah nyentuh yang ke atas. Walaupun ini belum ya, jadi gue nggak ambil entry di sini. Nah setelah ini beneran nyentuh, ini bener-bener nyentuh. Jadi ini kesalahan gue, bentar. Kesalahan gue, abis ngebreak sini, gue nggak nunggu confirm lagi di sini kayak apa sih, mau respect di gap ini atau enggak balik ke equilibrium, terus bikin kayak continuation candle gitu kayak win atau apa. Itu kesalahan gue pertama. Habis itu yang kedua, nah ini kalau kita lihat di sini, ini kan ikuti kita yang tadi ya, yang nyentuh gap tadi, habis itu reversal ke bawah. Dan di sini beneran nyentuh, tapi ini tipis banget. Jadi, nah ini nyentuh tapi tipis banget kan. Gue anggap itu sebagai sweep, dan bener aja setelah ini nyentuh ke atas dikit, ini sebenarnya gue pikirnya sweep. Jadi gue mikirnya ini bakal, wah ini bakal langsung turun ke bawah nih. Dan ya ini langsung kok nggak ada ya, ini langsung bikin inverse gap. Abis itu dia ngebreak sini, ngebreak structure di sini, ngebreak structure. Abis itu break lagi. Gue belum yakin ini bakalan ke bawah, tapi setelah candle gede ini bahkan inverse ini ya, maksudnya fair value gap ini ke invalidasi kan kata kantor gue. Jadi ini strong bearish banget. Nah habis itu gue cari converse di sini ada gap. Habis sentuh dia bikin strong bearish candle. Habis itu ada fair value gap lagi di sini. Loh, ada fair value gap di sini. Ya ada gap gitu aja. Ada gap langsung ke inverse itu kak. Itu kan kayak apa sih? Signal signal buat gue buat mencet short. Kayak itu udah jelas banget gitu loh. Ini setupnya udah bagus banget dan bener aja. Abis itu ini gue nggak kayak di sini gini loh, break langsung entry itu enggak. Jadi kita break sini, gue nunggu dulu, nunggu konfirmasi di sini. Ini ada konfirmasi candle tapi 1 menit ini enggak. Tapi ini strong banget candlenya. Jadi gue langsung entry di sini, stop loss di atas dan kena stop loss. Oke. Ini kan gue anggap sweep tadi. Dan ini ternyata kena stop loss. Dan ini kayak sweep baru. Jadi ini sweep yang seharusnya begini. Oh ini sweep yang seharusnya ini lebih apa sih, lebih tinggi. Habis itu ini garis besar banget sih. Jadi ini lebih tinggi dari yang tadi. Yang di sini ini cuma tipis banget. Ini double top ya namanya. Tapi kalau ini tuh benar-benar naik, habis itu turun, inverse gap sini, habis itu ngebreak sini, ngebreak candle ini nih, ngebreak ini dan ngebreak sini juga. Kalau doji itu di break itu artinya sama kayak break of structure kalau kata mentor gua. Habis itu ini double break ya. Nah, ini kita ada sweep, terus ada sweep, ada inverse fair value gap, habis itu break candle ini sekaligus break ini. Nah itu udah kayak masa nggak mau turun, gua pikirnya itu. Habis itu gua langsung entry di sini, terus dan stop loss lagi. Dan ini tadi entry terakhir gua. Nah ini confluence-nya lebih banyak, tapi ini nggak tahu kayaknya kena stop loss deh ini ya. Ini confluence-nya lebih banyak, jadi kita bikin SMT, Smart Money Trap. Nah di sini bikin lower high di Nasdaq, bikin lower high, tapi di S&P kita oh my god, oke. Kita nge-sweep ini dan lanjut turun. Maksudnya ini kan ya klasik banget ya SFT. Ini enggak entry asli, cuman mainan aja. Oke, intinya konversinya itu kita bikin S&P di sini. Di sini gue lihat konfirmasi candle dulu. Gue nggak langsung entry, bikin entry enggak. Gue nunggu konfirmasi dulu. Oke. Nah ini anjing lengkap adalah ini udah kena sih sebenarnya. Oke.
ini setelah kita bikin SMT dia langsung nih bikin inverse gap dia nge-break sini. Ini bahkan gue nunggu konfirmasi banyak banget, nggak gue langsung entry di inverse gap sini, jadi gue nggak kenapa ya. Oke, ini kita nge-break sini dan kita nunggu buat retest gap sini, dan ini sebenarnya kena. Nah ini kan kena habis itu turun ke bawah sama kayak di S&P. Kalau kita lihat di sini, nah lihat kena turun ke bawah, dan ya ini gue udah pede banget langsung enter di situ. Masa turun sini kan. Ya intinya sebenarnya ini udah bukan jam entry, jadi seharusnya kita biasanya kan di sini ya, di open, kalau nggak di sini di PM, tapi kita nyari entry di sini di pergerakan yang belum jelas, intinya gitu. Kesalahan gue udah gue bilang tadi, yang intinya satu, gue belum nggak nunggu banyak konfirmasi, dan ya gitulah intinya yang kesalahan paling parah menurut gue, kita udah setupnya udah bagus, cuman kita entry di waktu yang salah. Maksudnya kita gue bisa entry di sini sekitaran jam 9, sorry, kalau di Indonesia ya, di WIB biasanya gue di 8.45, itu waktu makro. Di 8.45 ya gue bikin UTC plus 7 aja kali ya di WIB. Bentar, mana sih? Mana sih? Ini kali. Kok nggak ada? Nggak ada ya? Kok nggak? Oh ini nih. Kan gue bikin New York, gue mau bikin Jakarta. Kayaknya UTC plus 7 atau 8. 7. Nah di Jakarta. Nah ini pas London New York Open kan di sini. Terus gue biasanya entry di sekitar 24.5. Kalau gue masih kerja dan belum pulang, biasanya gue nunggu sampai di PM season sini, dari jam 12 sampai jam 2 nanti ya. Oke. Biasanya gitu. Tapi ini gue karena backtest, gue mau nyari strategi yang bagus. Ya enggak sih, enggak nyari, cuman nge-backtest strategi gue yang sebelumnya. Ini biasanya gue profit terus, tapi kenapa ini kok tiba-tiba setelah bikin ini loh, gue muak banget sama tren yang kayak gini, garis kayak gini loh, yang gue gambar pertama kali gede. Nah ini loh, ini tuh apaan nih, ini tuh gak jelas banget, tuh capek gue. Oke. Kita lihat trade gue di kena stop loss gak ya? Enggak, bentar. Mana? Gue trade-nya di sini, stop loss-nya 42. Hampir banget kena stop loss ke atas. Cuman ini kayaknya ini apa sih? Ini gap yang gue ditandain tadi, inverse gap. Kenapa banget ya di sini? Gue harap harganya bakal turun. Dan ini gue udah, ini setiap kalah ini minus 50. Jadi bentar. Nah ini gue minus 50, minus 50, dan ini resiko 50 lagi. 1, 2, 3. Kalau ini kalah, gue minus 200 di sini. Ya ini kita nggak mikir soal uang ya di sini. Kita cuma backtest, dan ya ini yang gue dapat di backtest hari ini. Sekarang tanggal 23. Kalau di Jakarta, di Indonesia 23 Mei jam 1. Oke.
itu aja kali ini dan see you. Oke.